itu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini soalnya adalah sebuah roda akan dinaikkan pada anak tangga seperti pada gambar ini. Kemudian bila jari-jari sama dengan R dan berat rodanya sama dengan W dan tinggi anak tangganya sama dengan H, maka gaya minimum F yang dibutuhkan agar roda tersebut dapat naik adalah, nah gambarnya seperti ini ya. Berarti kita bikin ulang gambarnya di sini. Nah, ini adalah sebuah roda. Di sini tingginya adalah H, ya kan? Nah, karena dia bertumpu di sini, berarti ini adalah poros, ya kan? Di situ porosnya, ini pusatnya, dia akan ditarik ke sini F. Ini adalah R dan ini adalah W. Nah, karena porosnya di sini, berarti untuk tinggi atau untuk lengan dari gaya F itu teacher tuliskan lengan dari F itu adalah dari poros ke gaya ya. Berarti yang ini nih. Nah, ini. Oke. Yang ini kan dari sini ke sini adalah R. Yang ini adalah H. Berarti yang ini adalah R dikurang H. Berarti lengan dari F-nya adalah R dikurang H. Dari torsi itu kita harus tahu lengan gaya masing-masingnya supaya kita nanti akan mudah menyelesaikan soalnya. Nah, untuk lengan dari W, bagaimana kita lihat di sini ini porosnya, ini gaya F-nya, gaya W-nya, berarti dia harus seperti ini. Set, set. Nah, jadi lengan dan gaya itu harus selalu tegak lurus. Berarti di sini yang harus kita cari lengan gaya dari W. Nah, kalau misalnya kita bikin nih segitiga yang tadi, yang ini adalah R dan ini adalah R dikurang H, yang ini tadi, ini kan sama ya. Nah, yang ini adalah X. Yang X ini yang akan kita cari. Berarti kalau berdasarkan Pitagoras, itu kan R kuadrat sama dengan R kurang H kuadrat ditambah X kuadrat. Ya kan, seperti itu. Berarti X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang R ditambah R dikurang H kuadrat. Nah, ini kita uraikan yang R dikurang H-nya, berarti R kuadrat dikurang R kuadrat dikurang 2RH ditambah H kuadrat, tapi ini kita kurung dulu. Nah, kita kalikan negatifnya ke dalam ya. Berarti R kuadrat dikurang R kuadrat min kali min plus. Berarti 2RH min dikali plus min. Berarti ini H kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat R-nya, R kuadrat yang ini dan R kuadrat yang ini bisa kita coret karena nilainya sama dan bisa dihabiskan. Berarti X kuadratnya adalah 2RH dikurang H kuadrat. Karena kita maunya X saja, berarti kita pangkatkan setengah atau kita akarkan. Nah, kita bikin aja pangkat setengah di sini ya. Nah, berarti kita sudah dapat lengan gaya beratnya dan lengan gaya F-nya. Di sini untuk kesetimbangan benda tegar itu sigma torsi sama dengan 0. Jadi untuk kesetimbangan benda tegar itu kan ada dua ya, ada sigma torsinya sama dengan 0 dan sigma F-nya sama dengan 0. Karena di sini kita tidak membutuhkan sigma F yang sama dengan 0, kita cukup menggunakan sigma torsi sama dengan 0. Nah, di sini kalau teacher biasanya kalau dia searah jarum jam itu positif, berlawanan arah jarum jam itu negatif. Tapi kadang-kadang kalau di sekolah atau di sama guru itu biasanya yang berlawanan arah jarum jam positif, searah jarum jam yang negatif. Tapi itu hanya sebagai perjanjian tanda, kita harus konsisten dengan tanda itu sendiri. Jadi karena teacher menggunakan yang searah jarum jam yang positif, yang berlawanan arah jarum jam yang negatif. Di sini kenapa F itu bisa teacher katakan searah jarum jam, karena dia kan seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nah, kan gerakannya searah jarum jam. Kalau yang W dia ke bawah dulu, berarti berlawanan arah jarum jam. Makanya teacher bikin dia negatif. Berarti F dikali dengan LF atau RF, ya kan? Gaya dikali lengan gaya dikurang dengan gaya berat dikali dengan lengan gaya berat. Nah, LW sama dengan 0. Yang ini kita pindah luaskan, berarti F dikali LF sama dengan W dikali LW. Nah, kita masukkanlah lagi gaya-gayanya.
F dikali LF-nya adalah R dikurang H. W dikali LW-nya adalah X tadi, berarti 2RH dikurang H kuadrat pangkat setengah. Berarti F-nya adalah, ini pindah ruas saja lagi, W 2RH dikurang H kuadrat pangkat setengah dibagi dengan R dikurang H. Nah, jawabannya yang B. Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke.